Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mari kita berdoa untuk menyiapkan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari yang luar biasa. Kami bersyukur kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan pada pagi hari ini kami siap mendengarkan firman Tuhan yang akan kami jadikan pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema kita pagi ini, ingatlah akan kebaikannya, diambil dari Ulangan 4 ayat 29 sampai 35. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar, atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda, serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Seorang istri yang baru saja kehilangan suaminya berkata kepada anak-anaknya, "Kini saat ayah telah tiada, yang dapat kita lakukan adalah mengingat hal-hal baik yang telah dilakukannya bagi kita. Dengan cara itu ia tetap hidup dalam hati kita." Musa yang telah berjalan bersama bangsa Israel berpuluh tahun, sesungguhnya sangat mungkin untuk mengajak bangsa itu mengingat akan apa yang telah dilakukannya sebagai pemimpin mereka. Alih-alih melakukan hal tersebut, Musa mengingatkan mereka untuk tidak melupakan Tuhan dan senantiasa mengingatnya dalam segala alur hidup mereka. Musa mengenal watak bangsa yang dipimpinnya berpuluh tahun itu, tegar tengkuk, kerap bersungut-sungut, dan mudah mengeluh. Ia menegaskan bahwa bagi Allah tidak ada siapapun yang terlalu buruk untuk diselamatkan atau tertinggal di luar kuasa anugerah. Kasih dan kebaikan Allah dapat menyelamatkan sampai yang paling jauh. Dosa-dosa kita tak menghalangi kehangatannya untuk menaungi kita, karena Ia pengasih, memegang janji-janjinya dan penuh keajaiban.
Bahkan sebagai bukti kasih-Nya, putranya yang tunggal diutus untuk menjadi korban penebus dosa bagi seisi dunia. Ingatan kita akan kebaikan-Nya, kerinduan kita untuk berseru, memohon ampun, dan menyadari kelemahan mampu menggerakkan belas kasihan Allah untuk menghampiri serta mengampuni dan menyucikan kita dengan kasih-Nya. Bahkan saat kita tidak layak memperolehnya, kebaikan itu akan tetap menjangkau setiap kita orang berdosa yang dikasihi-Nya. Tak perlu lari dan pergi, Allah begitu mudah dihampiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah pada pagi hari ini kami mau belajar selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Begitu banyak yang sudah Kau berikan kepada kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, dan biarlah mulai hari ini kami mau terus mengingat kebaikan Tuhan. Kami tidak perlu mengingat hal yang buruk, tetapi pertolongan Tuhan yang luar biasa itulah yang menyertai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.